Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Nama Allah Bapa. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ulangan 32 ayat 6. Perjanjian Lama menggambarkan Allah Bapa dengan berbagai istilah. Salah satu adalah istilah Allah Bapa, seperti ayat inti di atas tadi. Tuhan mengadopsi Israel sebagai anaknya, sebagaimana yang tertulis dalam Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jelas Hosea menggambarkan misi penebusan Allah dalam sebagai Bapa Israel. Kemudian kita baca seruan Nabi Yesaya yang ditulis dalam Yesaya 64 ayat 8. Ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Pemazmur juga menunjukkan hubungan umat Tuhan dengan Allah seperti anak dengan bapaknya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sedangkan melalui Nabi Maleki yang tertulis dalam Maleki 1 ayat 6, Allah menegaskan, aku ini Bapa. Di tempat lain Maleki menghubungkan Allah Bapa dengan perannya sebagai pencipta, sebagaimana yang tertulis dalam Maleki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Pada umumnya setiap manusia normal akan mengasihi bapaknya. Dia akan selalu ingat kasih sayang Bapa saat masa kanak-kanak sampai kepada dewasa. Bapa bagi kita adalah satu figur yang mengasihi, yang membimbing dan yang melindungi. Walaupun mungkin sebagian sudah tidak lagi memiliki Bapa, namun memori akan Bapa yang penuh kasih sayang tidak akan terhapus dalam ingatan. Nah, inilah yang Alkitab gambarkan kepada kita mengenai Allah Bapa yang menjadi Bapa untuk kita. Ini patut kita senantiasa renungkan. Beberapa ayat di atas memberikan peranan penting dari Bapa kita di surga yang menjadi pencipta dan juga penebus manusia. Ini menunjukkan satu kebenaran yang luar biasa. Sama seperti manusia yang tidak bisa melupakan karyanya yang telah dibuat sebagai hasil pikiran dari tangannya. Apalagi Tuhan yang telah menciptakan manusia agar ia dapat membagikan kasihnya. Allah yang penuh kasih yang sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya tidak bisa tinggal diam. Ia menciptakan manusia agar kasihnya itu dapat disalurkan. Saat manusia jatuh dalam dosa, tidak ada cara lain bagi Tuhan daripada menjangkau manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri agar dapat menebus manusia. Inilah peranan Allah Bapa yang penuh dengan kasih kepada kita manusia yang berdosa. Semoga kita tidak akan pernah melupakan kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.